Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Fatitus Syaidah dari kelas Manajemen B, akan menjelaskan ringkasan dari Al-Mawani min Marifatullah. Tujuan materi ini mengerti sifat-sifat pribadi manusia yang menjadi menghambat mengenal Allah, menyadari bahwa sifat-sifat itu dapat membawanya pada kekufuran, karena itu ia berupaya menjauhi sifat itu. Menumbuhkan motivasi untuk mewujudkan sifat yang memudahkan mengenal Allah. Marasadu syahwat, karena dorongan syahwat. Yang pertama ada al-fisku, kefasikan, atau yang disebut juga munafik, adalah orang yang senantiasa melanggar perintah dan larangan Allah, bergelimang dengan kemaksiatan, serta senantiasa berbuat kerusakan di bumi. Mereka hanya memikirkan kehidupan dunia saja, tidak memikirkan kehidupan akhirat nanti. Mereka disibukkan oleh harta-harta mereka. Yang kedua ada kesombongan atau al-kibru. Kesombongan merupakan suatu sikap di mana hati seseorang ingkar dan selalu membantah terhadap ayat-ayat Allah Ta'ala. Terdapat dalam Quran Surat Al-Mu'min ayat 35. Lalu ada az-zulmu atau kezaliman. Allah Ta'ala menerangkan bahwa orang yang paling zalim ialah orang yang telah sampai kepada peringatan Allah. Kemudian mereka berpaling dari ajaran dan petunjuk itu karena angkuh dan penyakit dengki yang ada di dalam hatinya. Lalu ada al-kizbu atau kedustaan. Kedustaan merupakan sikap bohong atau berpura-pura dan pengingkaran terhadap ayat-ayat Allah Ta'ala. Hal ini seperti orang yang dilakukan orang-orang munafik sebagai dimuat dalam firman Allah Ta'ala Quran Surat Al-Baqarah ayat 9 sampai dengan 10. Lalu ada kasratul ma'asi, banyak melakukan perbuatan maksiat. Selanjutnya ada maradu asyubhah, karena dorongan syubhat. Yang pertama ada al-zahlu atau kezahilan atau kebodohan, yakni tidak mau memikirkan ayat-ayat Allah Ta'ala, baik ayat-ayat kauliyah yang tersurat dalam Al-Quran maupun ayat-ayat kauniyah yang tersirat di seluruh penjuru alam semesta. Lalu ada al-irtiyab atau keraguan-keraguan. Mereka disesatkan oleh Allah Ta'ala karena keingkarannya dan tidak mau memahami petunjuk-petunjuk Allah Ta'ala. Maka orang-orang kafir dan munafik itu terhalang dari mengenal Allah Ta'ala. Mereka dalam kondisi ragu-ragu sepanjang hidup hingga datang kematian yang tiba-tiba. Lalu ada al-inhiraf atau penyimpangan. Manakala manusia tidak mau berpegang teguh kepada petunjuk Allah Ta'ala, tidak mau berkomitmen melaksanakan tuntutannya, bahkan mereka malah mengikuti hawa nafsu dan akal pikirannya, maka pada saat itulah hatinya akan keras membatu, terhijablah petunjuk Allah Ta'ala darinya. Ia pun melangkah semakin jauh dari jalan yang lurus sehingga tidak mampu mengenal Allah Ta'ala dengan benar. Lalu ada al-ghaflah, kelalaian. Jika manusia tidak menggunakan potensi dirinya untuk memahami ayat-ayat Allah Ta'ala, mereka akan terhalang dalam mengenalnya. Hal ini karena kebodohan mereka itu membuat mereka lalai dan lengah. Secara garis besar, terdapat dua hal yang menghalangi manusia dalam mengenal Allah. Pertama, maradu syahwat, berkaitan dengan penyakit hati berupa nafsu dan kesenangan, serta perilaku yang tidak terpuji. Kedua, maradu syubhat, berbagai hal yang menimbulkan keraguan, lebih banyak berkaitan dengan masalah akal dan logika. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.